Halo sahabat online, perkenalkan nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai isi dari buku Partai Buruh, Denis, Hele, dan Sosialis Internasional Pergerakan. Selamat menyaksikan. Internasionalisme sosialis pastilah menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama, terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya dalam mencegahnya Perang Dunia Pertama, pemecahan yang melumpuhkan, menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme dengan mengutamakan kepentingan nasional. Atas keprihatinan internasional, memimpin Ignacio Silone dan Andre Philip untuk berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang sukses nasionalisasi dari sosialisme. Ketika kita berbicara tentang sosialis internasionalis yang kecewa dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara internasionalis aspirasi dan realitas nasional. Henry Deman mengeluh tentang ini fiksi berlebihan. Sementara Turati dengan melankolis menyimpulkan bahwa apa kiri dari internasional adalah lagu dari nama itu. Seperti yang sering terjadi, kasus sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka pemikiran politis Porari sebagai alat heuristik seperti yang terlihat dalam sejarah yang lebih tua dari Sosialis Internasional oleh Braunthal, sekretaris pertama Sosialis Internasional. Sasson berpendapat bahwa Sosialis Internasional berbuat sedikit lain selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikitpun paling penting. Namun, klaim Furet pemain sejarah memiliki kesadaran akan peran mereka, dan dengan demikian, sejarawan harus kritis terhadap representasi diri. Pengetahuan baru tentang sosialis internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data ini dan mengajukan pertanyaan dan tes baru. Inilah yang dilakukan Guillaume Devin dalam Sejarah Terpenting Sosialis Internasional, menggambarkan bagaimana lembaga itu benar-benar bekerja dan bagaimana mata rantai lemah organisasi mempengaruhi partai-partai nasional. Talbot C. Imlay juga berkonsentrasi pada internasionalisme sebagai praktik yang mempengaruhi kebijakan nasional. Dalam pendekatan mereka untuk belajar internasional, pertanyaannya bukanlah mengapa internasionalisme gagal, melainkan mengapa apakah itu ada? Karena kelebihannya tidak jelas. Buku ini mengadopsi pendekatan serupa untuk menjelaskan fungsi aktual dari sosialis internasional, mengapa ia bertahan begitu lama, manfaat dan bahaya apa yang ditanggungnya, dan bagaimana mempengaruhi kehidupan partai-partai nasional. Ini menggambarkan bagaimana orang Inggris, Partai Buruh,
mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal. Dari pasca Perang Pertama, konferensi di Clacton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembali resminya pada tahun 1951 di Frankfurt. Kongres ini menyelidiki bagaimana era transformasi radikal untuk Eropa dan dunia membentuk bentuk yang diasumsikan oleh partai-partai sosial demokrat dekade. Pendekatan baru ini dimungkinkan oleh perkembangan yang lebih luas dalam sejarah. Ografi yang telah membuat alat konseptual baru tersedia dan ditampilkan pertanyaan baru yang relevan. Pertumbuhan sejarah global transnasional menentang negara bangsa sebagai kerangka eksklusif itu menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor non-negara. Terutama signifikan adalah kontribusi Wolfram Kaiser dan Michael Geller mengkoreksi ide Millward tentang integrasi Eropa sebagai produk barang memperoleh antara pemerintah nasional. Mereka menyoroti peran pemerintah yang didefinisikan sebagai untuk keputusan yang tidak hierarkis dan desentralisasi. Pembuatan dan koordinasi oleh aktor negara dan negara Eropa, pemerintahan berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional sebagai jaringan formal dan informal pada politisi, pakar, dan kelompok kepentingan berlomba-lomba untuk memajukan tujuan dan kepentingannya. Politik transnasional jaringan memainkan peran penting. Menurut definisi Kaiser, mereka menghubungkan aktor politik, melintasi batas negara, dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Integrasi aktor nasional ke dalam jaringan transnasional yang mempengaruhi kebijakan nasional, bukan dengan memaksakan keputusan yang mengikat, tetapi dengan komunikasi, kepentingan dan keprihatinan, bertukar informasi, mensosialisasikan para elit, dan menguji proposal. Sementara Kaiser secara ekstensif mempelajari jaringan demokrasi Kristen, yang lain menerapkan pendekatan jaringan transnasional ke sosial internasional kerjasamanya. Selain Imlay yang sudah disebutkan, Oliver Redknapp menganalisis jaringan Brand, Kreisky, Palme, dan Christian Steines peran jaringan transnasional sosialis dalam sikap Partai Buruh terhadap Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Michael Geller peran jaringan sosialis dalam masuknya Austria ke Uni Eropa. Peter van Kemseke peran sosialis internasional untuk kebijakan pembangunan pada tahun 1950-an. Christian Salm peran sosialis transnasional jaringan dalam mendefinisikan kebijakan Komunitas Eropa ke Selatan, pemekaran dan kebijakan pengembangannya. Ada penelitian lain tentang hubungan bilateral atau multilateral antara sosialis, misalnya penelitian ekstensif tentang kegiatan internasional dari Swedish Social Partai Buruh Demokratik. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.